وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بشركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النور ويا أهل النور. قال المؤلف الإمام الحبيب عبد الله بن يوسف بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكتابه في الدارين آمين. وفي كتابه سلام التوفيق إلى محبة الله على تحقيق الأنقال وشروطهما شروط khutbatain. Kita baca sedikit menghabiskan bab masalah sholat atau khutbah Jumat kemarin. Nanti kita lanjutkan ke bab puasa ya. Kita biar biar ada penyegaran yang berkaitan dengan puasa istiqbal sehari Ramadan untuk menyambut daripada bulan Ramadan insyaallah. Bahwasanya sebelumnya sudah kita bahas daripada rukun dua khutbah. Ya, rukun dua khutbah maknanya khutbah Jumat itu ada 5. Pertama apa? Alhamdulillah. Khutbah pertama dan kedua. Yang kedua as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbah pertama dan kedua. Kemudian wasiatut taqwa di khutbah pertama dan kedua. Ini dua-duanya harus ada di 1, 2, 3 masih ada di 2 khutbah. Yang keempat yang keempat qiraatul Quran, membaca ayat baik ayat 1 ayat tapi sempurna ataupun 1 surah. Ya, biasanya dibaca ayat yang berkaitan dengan pembahasan atau bisa juga dengan surat Wal Asr. Biasanya karena bentuk nasihat, ya. Kemudian yang terakhir adalah ad-du'a. Adapun untuk yang keempat dibacanya di khutbah pertama, ya, untuk adapun doa lil mu'minin itu di khutbah kedua. Kenapa? Biar ta'adul. Ada keseimbangan 4-4 jadinya. 4 rukun di khutbah pertama, 4 rukun di khutbah kedua. Nah, dan ini masih ada rukun. Kalau ada salah satu ditinggalkan orang khotib sebagus manapun, khutbah Jumat kalau rukunnya ditinggalin batal semuanya. Jadi kalau khutbah Jumat yang masih diperhatikan adalah rukunnya dulu, baru isi khutbahnya. Nah, bagaimana kalau rukunnya itu enggak tertib? Ya, habis alhamdulillah langsung apa? Langsung wasiat taqwa, kemudian as-shalatu ala nabi misal. Ya, enggak tertib. Boleh atau tidak? Rukun Jumat itu enggak tertib. Tertib dalam rukun Jumat hukumnya sunnah, enggak wajib. Ya, yang penting rukunnya terbaca. Adapun masalah tertib urutannya itu sunnah. Ya, berarti kalau ada orang misalnya enggak tertib boleh saja. Ya, karena memang tertib itu hukumnya sunnah. Baik, itu udah kita bahas sebelumnya. Kita lanjutkan wasurutuhuma, daripada 2 syarat atau syarat-syarat daripada 2 khutbah itu ada 7. Yang pertama at-taharratu anil hadatsain. Orang yang khutbah Jumat syaratnya mesti suci dari 2 hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Berarti kalau ada orang khutbah Jumat hadas enggak sah, atau di tengah-tengah khutbah batal wudunya, batal juga Jumatnya. Ya, jadi mesti dipastikan kalau ingin jadi khatib mesti apa? Mesti suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini berlaku hanya untuk khutbah Jumat saja. Kalau khutbah Idul Fitri, Idul Adha atau lain-lainnya, apakah harus dalam keadaan suci? Enggak. Contoh,
khutbah Idul Fitri di tengah-tengah khatibnya buang angin, batal wudunya. Gimana hukum khutbahnya? Sah. Karena memang tohara itu hanya diwajibkan bagi khutbah Jumat saja. Selain khutbah Jumat tidak wajib, hanya disunahkan. Nah, kemudian juga wa taharatu anin najasati fil badan wal makan wal mahmul. Dan juga orang yang melakukan khutbah Jumat, si khotib ini mesti apa? Suci dari najis baik di badannya, wal makan tempatnya, wal mahmul yang dipakainya. Sorbannya, cincinnya, pecinya, sarungnya, ya, itu mesti suci. Makanya kalau ditarim itu, kalau khutbah Jumat ditarim, itu si khotib bawa ini kan, bawa bundelan. Bundelan itu nanti sebelum duduk itu diinin dulu, yang tempat kursinya itu ditutupin dulu tuh pakai kain putih itu. Saking menjaganya. Makanya kalau udah hari Jumat dipastikan khususnya untuk apa? Mimbarnya kadang-kadang ada kotoran cicak kan ya. Kalau si khotib injek kotoran cicak najis. Kalau dia khotib kagak sah. Karena najis. Makanya masih dipastikan kalau khutbah Jumat atau hari Jumat mimbarnya suci. Mimbarnya enggak ada najis, kadang-kadang kotoran cicak kan aja kadang-kadang kan ya. Nah itu mesti dipastikan bersih, jangan sampai kalau nginjak batal nanti. Ya, mesti dia apa tuh? Dia bersihin dulu tuh. Ya, nah kan kalau orang udah khutbah kan repot. Mau jaga kamar mandi itu repot dibersihin. Makanya daripada jarang repotin dia khutbah, membuat rancu lebih baik di awal udah dipersiapkan dengan baik. Ya, dari kursinya buat dia duduknya, dari mimbarnya dan semuanya yang berkaitan nanti buat dia khutbah. Makanya kalau khutbah juga mesti untuk khutbah si khotib mesti benar-benar menjaga suci dirinya, hadas kecil ataupun hadas besar, dan juga memastikan badannya benar-benar pakaiannya bersih, suci. Ya, apalagi disunahkan pakai putih-putih. Ya, sunnah pakai putih-putih. Baik khotib ataupun yang mustami, yang pendengar. Untuk hari Jumat sunnahnya putih-putih. Kalau bisa mah pakai putih-putih semuanya. Ya, kalau kita pakai baju koko putih. Sarungnya kalau ada yang putih pakai putih. Peci kalau ada putih pakai. Kalau untuk hari Jumat lah pakai. Sorban kalau ada putih pakai yang putih. Apalagi khotib lebih ditekankan lagi. Ya, dan sunnahnya kalau dia khotib nanti sorbannya itu pakai gutra, sunnahnya begitu. Ya, segini. Ya sunnahnya tuh. Ya sunnah tuh kayak khotib, ya tutup. Nah, gitu. Ini sunnah. Ya, khususnya bagi khotib. Ada lagi hadirin. Ya, alhasil untuk yang khotib benar-benar diperhatikan, jangan khotib asal-asalan. Ya, harus pakai pakaian yang benar-benar sunnahnya diamalkan. Nggak boleh menyembarangin. Makanya biasanya kalau di sebagian masjid disiapin tuh jubah putih. Ya, buat siapa? Kalau si khotib dia nggak bawa baju itu, dia pakai itu jubah. Pinjam bukan buat dia, bukan. Habis dia khutbah, sorban putih, jubah putih siapin. Nanti kalau dia udah selesai ditaruh lagi data. Ya, nah itu begitu. Biar apa? Alhasil usahakan amalan sunnah ini dipraktekkan. Ya, karena sunnah ini ya pasti ada ganjarannya, ada pahalanya. Ya, dan seterusnya. Nah, kecuali kalau darurat banget, emang nggak ada putih, mau dapain lagi? Ya, atau emang nggak ada baju, selain emang bajunya lain warna putih, ya udah. Atau dia kerja misalnya. Tapi kalau memungkinkan kita bawa baju putih, bawa baju.
khususnya buat sholat Jumat. Kalau ada cuma satu misalnya nih, baju putih, pakai itu buat hari Jumat aja. Misalnya buat ta'zim, buat niat, tapi niatnya apa? Niatnya ngamalin sunnah. Kalau pakaian putih doang, niatnya enggak ittiba, ya enggak hasil juga. Niatnya ittiba dengan Nabi biar ada hasilnya. Nah, jangan pakai warna-warna lain kalau bisa gitu ya. Amalin. Kalau bisa, kalau dia biasa pakai apa tuh? Pakai imamah, pakai imamah. Kata Habib Salim Syadir rahimahullah. Terakhir itu ngomong, emang kalau rubat kebanyakan nggak pakai imamah ya, atau rubat. Tapi beliau waktu terakhir ke Indonesia itu pesan banget. Ya, ilbas sama pakai imamah khususnya mau sholat Jumat. Ya, khususnya mau sholat Jumat atau khotib pakai imamah. Ya, kita amalin jangan sampai lepas banget. Ya, gitu. Emang urubat emang kadang-kadang kagak dipakai. Ya, ala kelihatan. Ya mau pakai. Ya cuma memang juga apa namanya, sebagian nggak pakai, penting pakai peci penutup rambut, jangan nggak pakai peci gitu ya, nutup Kemudian wasatul aurat, nutup auratnya. Bagi yang khotib wajib nutup aurat, nggak boleh kebuka ada. Ya, ini wajib di wal qiyam, berdiri, wajib berdiri. Ya, kalau dia mampu wajib berdiri. Apa alasannya? Lil ittiba. Alasannya karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke kalau orang nggak mampu diri, khutbahnya duduk boleh. Cuma baiknya, afdalnya udah diganti sama orang yang mampu diri. Kemudian wal julusu bainahuma. Kemudian syarat wajib berikutnya yang keempat, duduk di antara dua khutbah. Ini wajib nih. Jadi kalau orang khutbah Jumat, dia nggak duduk, diri aja. Walaupun dia diam gitu, dia diam, tapi dia nggak duduk. Ya, kemudian dia khutbah kedua, maka itu tetap dihitung satu. Tidak dihitung dua. Kapan dihitung dua? Mesti ada pemisah. Apa pemisahnya? Adalah duduk. Ya, berapa lama duduk itu? Seukuran pokok tumakninah. Pokok tumakninah salat. Di atas tumakninahnya salat. Tumakninah berapa? Subhanallah, di atas itu. Afdalnya apa? Kalau khotib baca surat Al-Ikhlas 1 kali. Afdalnya. Kalau untuk mustami jamaah baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai akhir. Boleh gak yang lain? Boleh. Ya, Kemudian apalagi nih? Sekarang hari bulan Rajab. Ya, nanti di Jumat terakhir bulan Rajab, Sayyidul Walid Habib Salim Syadir sering diulang-ulang. Amalan ini, amalan buat kantong agak kering, basah terus. Dalam artian rezekinya ngalir. Ya, nanti di Jumat terakhir ketika di antara dua khutbah itu baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali. Saya oleh Habib Salim sering mengulang-ulang itu bulan Rajab dibaca. Baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasul 35 kali, itu selama 1 tahun rezekinya nggak putus insyaallah. Ya, ada rezekinya dan dia nggak putus. Biasanya kalau masalah rezeki, itu ingatnya luar biasa, nggak lupa-lupa, dan pengamalannya luar biasa tuh. Kadang-kadang dilihat-lihat kapan Jumat terakhir. Gitu. Ya, ada juga Syekh Fadal dalam kitabnya, kalau ini setiap Jumat, khutbah Jumat. Kalau lagi khatib di khutbah kedua, Allahumma ighfir lil mu'mini wal mu'minat, doa. Ketika sedang doa di khutbah kedua, baca ya ghani ya mughni 40 kali. Setiap 10 dibaca aghnini gitu. Itu pun sama, ya, lijal bil arzak, untuk narik rezeki, enggak putus-putus. Jadi kalau lagi khutbah kedua baca ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni 10 kali aghnini. Baca lagi ya ghani ya mughni 10 kali aghnini, 4 kali diulang. Jadi total 40.
Ya, setiap 10 aghnini gitu. Ya, nah itu dibaca tuh. Yang penting mah diamalin ya. Nah, cuma jangan kencang-kencang juga. Khatib lagi doa, Allah maghfir ya gun ya. Ya, sambil amin pelan-pelan aja gitu. Ya, enggak usah nyaingin imam gitu. Saking ngejaganya dia imam enggak dia aminin deh. Karena mustajab itu doanya. Nah, kemudian wal qiyam. Termasuk juga ada dalam salah satu kitab, kalau orang habis Jumat kemudian dia beli makanan, kemudian dia tulis di makanannya subuhun kudus rabbul malaikati war ruh. Enggak usah pakai bola, enggak usah tangan aja gitu. Dia makan, ya, insya Allah jadi orang alim. Maksudnya Allah kasih ilmu seperti ilmu laduni, ilmu ini ada di salah satu keterangan satu kitab, ya, itu baca apa tulis. Kalau kita beli roti misalnya, roti ini roti terus subuhun kudus rabbuna rabbul malaikati war ruh. Pakai tangan aja, pakai isyarat. Nah, bismillah makan. Sambil duduk makannya, jangan sambil jalan, duduk. Bismillah. Niat aja, niat seperti niatnya para ulama salihin, para aulia. Insya Allah Allah kasih ilmu yang manfaat. Ya, Allah kasih ilmu yang banyak, yang manfaat, yang berkah gitu ya. Nah, gitu. Jadi ilmu apa? Kalau kita nyebut ilmu laduni itu dua versi ulama itu. Yang pertama ilmu laduni Wahabi. Jadi dia dikasih ilmu yang belum pernah dia pelajari. Kasih hikmah, ucapan hikmah ya. Yang kedua laduni itu maknanya kalau dia baca apa aja dia ngerti. Itu pun termasuk bagian laduni. Dia baca apa aja nih, dia kitab dia baca, kok ngerti ya? Nah, itu. Dia ada orang guru nerangin, oh dia gampang ngerti ya. Nah, itu ada bagian ilmu laduni. Ya, jadi ada dua versi, imam dikasih ilmu yang belum dia pelajari, atau apa yang dia baca atau yang dia dengar mudah dipahami. Ya, enggak perlu susah untuk mengkaji terlalu dalam. Nah, baik. Kemudian wal julusu bainahuma, dan duduk di antara dua khutbah tadi ya. Wal wila'u bainahuma, harus ada mualah. Khutbah pertama, khutbah kedua mesti ada mualah. Jangan terlalu lama jedahnya. Makanya tadi seukuran subhanallah duduknya, afdalnya baca surah Al-Ikhlas 1 kali. Jangan ngopi dulu, jangan. Boleh gak minum? Nah, lagi duduk nih si khotib serak misalnya. Boleh minum dulu? Boleh minum, boleh. Itu enggak membatalkan. Ya, asal jangan lama-lama. Nanti dia siapin kopi. Sebelum khutbah disengaja dia duduk dia ngopi dulu, jangan kelamaan. Ya, air putih aja itu. Ya, baiknya. Ya, sekira duduk sebentar, nah, baru jadi lagi itu. Nah, kemudian ya wa bainahuma wa bainas shalah, antara dua khutbah dan sholat Jumatnya juga harus ada mualah. Enggak boleh ada jedah juga. Habis selesai khutbah kedua, jangan pakai lama-lama. Udah selesai langsung turun. Jangan pakai lama-lama langsung turun, karena itu ada mualah juga. Enggak boleh ada jeda yang terlalu lama. Kemudian wa an yakuna bil arabiyah. Yang terakhir daripada syarat wajib dua khutbah harus pakai bahasa Arab. Itu rukun-rukunnya. Jadi rukun-rukunnya enggak boleh diterjemahkan. Ya, dia mampu untuk apa tuh? Dia mampu untuk membaca bahasa Arab, wajib dengan bahasa Arab. Kecuali khutbahnya. Kalau isi khutbahnya boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa apa aja boleh. Tapi untuk rukun wajib pakai bahasa Arab. Dan kalau khutbah jangan lama-lama. Ya, ini kadang-kadang haji mumpung khutbahnya lama. Orang tidur dua kali bangun masih khutbah juga. Ya Allah, jangan. Orang kan emang
khutbah dia udah ada orang lagi kerja, ada orang apa tuh? Dia ada waktu istirahat. Harus juga mesti bijak. Jangan khutbahnya terlalu lama, kasihan jamaahnya yang terkadang nggak punya waktu banyak. Ya, nah ini mesti juga seorang khatib mesti arif, mesti bijak. Apalagi kalau udah mau hujan. Kalau mau hujan mau simpel aja udah, gitu. Gak usah pakai lama-lama. Ini sengaja dilamain. Ya Allah. Kadang-kadang khutbah curhat lagi. La ilaha illallah. Ya, nah ini nggak mau, bukan tempatnya. Ya, khutbah mah kalau kata Salihwali Habib Salim Asyatir berkata khairul kalam bagalla wadal. Ucapan yang bagus itu singkat, jelas, padat. Itu ucapan yang bagus, nggak perlu bertele-tele panjang. Akhirnya nggak ada hasilnya. Orang ngomong apaan tadi? Karena terlalu lama yang diserap cuma satu. Kalau ada kadang-kadang lupa semuanya. Tadi ngomong apaan? Kagak tahu akhirnya. Ya ini musibah jadinya. Ya justru khutbah itu momen kita untuk gimana caranya ngebetulin umat. Yang kurang-kurang bisa kita lurusin akidahnya, ya hukumnya. Nah itu momennya tuh. Momennya jangan alhasil jangan lama-lama. Apalagi kalau pakai teks, ya teksnya mesti dipersiapkan. Maka Sayyid Walid Habib Idris bin Hashim Al-Attas sering banget tuh. Ya kalau kita di sini beliau sering mengajari kita. Ya Ustaz, khatib ijazan mu'jaz. Ijazan mu'jaz. Selalu beliau sampaikan begitu. Kita dilatih sama beliau, ya kalam itu ya, jangan terlalu bertele-tele, singkat padat. Singkat padat jelas. Ya, apalagi kalau udah agak mendung, lebih ringkas lagi. Ringkasin. Karena kita lebih tadi ya harus elok, harus juga arif, bijak menyikapi menyikapi daripada keadaan. Begitu beliau sering berkata begitu. Makanya kalau mau beliau sering ngajak begitu, ya diajarin. Bahkan kalau Habib kadang-kadang kalau ada orang ceramah kita dipanggil. Kalau lagi dipanggil Habib, saat ente tulis itu dia ngomong apa, salah-salahnya ente kasih tahu Habib. Gitu. Habib waktu itu kita dipanggil, gitu. Jadi kalau ada ceramah-ceramah, kadang-kadang kalau Habib kita dipanggil suruh perhatiin mana salahnya kasih tahu Habib katanya. Ya, karena memang terbiah beliau tegas, yang salah beliau lurusin gitu. Ada terbiah, kita punya guru yang murabbi Al Habib Idris bin Hashim Al-Attas rahimallah rahmatal abrar. Baik, itu penghabisan daripada khutbah. Kita lanjut kepada berpuasa sedikit yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Karena ini sebentar lagi, karena ini mungkin terakhir juga ya daripada pertemuan kita, dikit daripada puasa Ramadan. Ya puasa Ramadan termasuk rukun Islam, yang mana puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Wajib puasa Ramadan dengan dalil. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Keutamaan puasa banyak, baik dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Intinya mah dipakai. Ya hadis selama dhaif yang enggak terlalu masih boleh. Bahkan para ulama-ulama salaf itu hadis-hadis dhaif aja masih dipakai untuk fadail amal. Kalau mereka aja pakai ulama-ulama salaf, apalagi kita. Kadang-kadang ada orang terlalu Kadang-kadang ada orang terlalu saklek, nggak mau pakai hadis dhaif. Dia lupa hadis dhaif itu hadis yang nggak boleh maudhu, mungkar, maudhu, atau apalagi udah sangat lemah. Nah itu nggak boleh. Kalau masih dhaif, masih diamalkan di fadil amal, kecuali untuk hukum akidah, untuk masalah usul baru nggak boleh. Hanya boleh bagi hadis hasan dan hadis sahih. Tapi kalau untuk fadail amal boleh-boleh aja.
sejarah, biografi, nggak ada masalah. Ya, penggunaan hadis dhaif. Jadi, kalaupun ada hadis dhaif untuk fadhil amal itu sah-sah saja. Dan itu disepakati oleh ulama-ulama hadis. Baik. Dan dalam puasa sendiri, puasa kita ketahui apa itu puasa? Puasa itu al-imsak an jami'il mufattirat. Puasa itu adalah apa? Menahan diri dari semua yang membatalkan. Semua yang membatalkan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar subuh sampai terbenam matahari biniyatin makhsusah, dengan niat. Berarti kalau orang misal agak niat, orang agak niat dari beduk subuh sampai maghrib dia nggak makan dan kagak ada niat puasa, apakah disebut puasa? Kagak. Yang namanya puasa itu dia nggak makan, nggak minum, nggak melakukan yang membatalkan dari subuh sampai maghrib, dia dengan niat. Emang niatnya pengen puasa. Kalau dia nggak niat, walaupun dia nggak makan, nggak minum, dia tidak disebut puasa. Ya, nah itu mesti pahami. Jadi puasa itu hanya dari subuh sampai maghrib. Bagaimana Ustaz kalau orang puasa dari subuh ketemu subuh? Nggak ada. Ya, puasa subuh ketemu subuh kan ada kan ya, amalan-amalan tertentu katanya. Kalau puasa apa namanya? Ya, begitu ya. Ya, ada subuh ketemu subuh nggak ada, atau subuh ketemu isya nggak ada. Ya, maka kalau maghrib masih dibatalin. Ya, kalau dia niatnya puasa syar'i, subuh ketemu subuh jadi haram hukumnya. Nah, ya, jadi haram. Nah, dulu waktu kita mondok di Jawa Timur, kita waktu itu jaga kiai, lagi di nama rumah sakit kita jaga. Kemudian ada beberapa kiai datang ngejenguk. Sementara waktu itu Al-Bagir yang menjaga di situ. Itu kiai ngejenguk, habis ngejenguk, kemudian dikasihlah ijazah. Murid-muridnya, termasuk Al-Bagir kasih ijazah. Ya, ini semua saya kasih ijazah, tapi masih dipuasain ya. Nah, ijazahnya begini, utamanya begini, masya Allah, utamanya luar biasa ada. Ya, nyebut ini serem ya. Terus utamanya begini, itu kiai langsung di depan kiai. Nah, kita punya kiai itu emang udah nggak sadar. Ya, karena kita yang jaga, kita dikasih ijazah biar tujuannya ngejagain kita punya kiai. Nah, ketika itu ini kiai ngasih ijazah di puasanya subuh ketemu subuh. Subuh ketemu subuh. Itu subhanallah, kita punya kiai langsung bangun. Ya gitu, langsung bangun. Haram. Ih, ngomong begitu. Haram. Padahal itu udah dalam keadaan nggak sadar. Haram, langsung ini duduk. Haram. Ya, kalau mau Kalau mau maghribnya batalin. Setelah itu lanjutin. Habis ngomong begitu, subhanallah. Itu unik bina ya. Luar biasa, Allah yarhamu. Kita di pondok di Lamongan waktu itu. Ya, emang terkenal minas sholihin. Beliau pakar ya. Pakar ilmu alat nahwu waktu itu. Dan itu begitu. Jadi nggak boleh kata beliau, kalau mau batalin, lanjutin, tapi bukan niat puasa, hanya nahan doang, tapi nggak boleh niat puasa. Ya Allah kulihal. Ya, intinya subuh ketemu maghrib, bukan subuh ketemu subuh. Nah, ya, baik. Nah itu puasa namanya. Nah, Ustaz kalau puasa nggak makan nasi, ya, nggak makan daging, kita sebut puasa apa? Puasa mutih. Kalau modelnya yang penting mah puasa nahan makan minum semuanya dari beduk subuh sampai beduk maghrib udah. Mau dia nggak makan nasi, dia nggak mau itu terserah dia, ada urusannya. Yang penting puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, intinya gitu. Ya, kalau dia nggak makan nasi, nggak mau makan itu terserah deh. Yang penting puasa syariat jangan diubah-ubah. Lagi itu maknanya. Baik. Kemudian untuk puasa yang wajib banyak bentuknya ada 6. Ada 6 puasa Ramadan wajib hukumnya. Wajib berarti harus dikerjakan. Termasuk kodok. Orang kalau punya kodok wajib tuh kodok. Kalau dia puasa Ramadan ada yang batal, wajib dia kodok. Mau kodok
puasa wajib, hukumnya wajib. Jadi nggak boleh puasa qada digabung dengan puasa qada yang lain. Yang namanya wajib nggak boleh digabung-gabung. Jadi puasa qada tunaikan. Karena kalau dia nggak tunaikan, kemudian masuk Ramadan berikutnya, bukan sekadar qada doang, dia wajib bayar fidyah. Ini puasa kemarin dia punya qadaan 5 misalnya. Sampai ketemu puasa dia belum bayar. Ada puasa berikutnya, berapa qadaannya dia tetap 5. Tapi 5-nya ini setiap hari wajib diganti fidyah, 1 hari 1 mud. Berarti kalau 5 hari 5 mud. Jadi plus kodoknya 5 plus bayar 5 mud. Nah Ustaz, kalau udah 5 tahun kejadian gimana tuh? 5 tahun udah terlewat, kodoknya berapa? Tetap 5, tapi fidyahnya dikali 5. Jadi 25 mud berarti. Puasanya tetap, kodoknya 5, tapi fidyahnya dikalikan dengan jumlah tahun yang terlewatkan. Begitu. Nah, kemudian puasa kafarat, puasa haji dan seterusnya, puasa nazar. Nah ini kita pada poin-poinnya aja biar dengan waktu yang singkat ini. Kemudian juga ada yang hukumnya puasa itu selain wajib, ada sunnah, Senin Kamis, Ayamul Bid, besok nih Ayamul Bid tuh, Senin, Selasa, Rabu. Niat kalau puasa sunnah boleh digabung. Saya niat puasa sunnah Senin, puasa Ayamul Bid, puasa Rajab. Bulan Rajab nih, bulan puasa Rajab itu termasuk min ashurul hurum. Puasa min ashurul hurum 1 hari takdil salasina yauman. 1 hari puasa di bulan-bulan yang diharamkan, yang dihormati, termasuk Rajab, itu bernilai 30 hari. Besok niat, saya niat puasa Bid, puasa Rajab, puasa Senin. 3 niat dengan 1 puasa. Usahakan dipuasakan sampai enggak, karena keutamanya besar. Di bulan Rajab apalagi pahala dilipat gandakan. 6. Kemudian ada yang puasa hukumnya makruh. Seperti puasa hari Jumat saja, hari Sabtu saja, hari Ahad aja, enggak diselingi sehari sebelum atau sehari setelah. Kecuali kalau puasa qada. Kalau puasa qada enggak makruh. Tapi kalau puasanya puasa sunnah, Jumat aja misalnya, makruh. Baiknya gimana? Digabung dengan Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Kemudian ada hukumnya haram. Ada puasa hukumnya haram. Ada haram itu bagi 2. Ada haram tapi sah puasanya. Seperti apa? Puasa sunnah seorang istri tanpa izin kepada suami. Istri tiba-tiba puasa Senin atau Ayamul Bid, enggak izin sama suami, haram tapi sah. Karena dia mau puasa masih izin. Kita sama suami. Ada juga haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah itu seperti apa? Seperti puasa di hari Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, atau di pertengahan akhir dari bulan Sya'ban. Kalau bukan wiridnya atau tidak disambung dengan sehari sebelumnya, itu haram dan tidak sah. Termasuk puasa Yaumul Syak, tanggal 30 Sya'ban. Kalau masih diragukan besok 30 Sya'ban atau besok masuk Ramadan, 1 Ramadan, masih diragukan, nah hukumnya enggak boleh itu puasa sunat. Hukumnya haram. Kemudian haram dan tidak sah tadi. Kemudian syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama Islam. Berarti kalau dia bukan seorang muslim, tidak sah puasanya. Nah kalau murtad, orang murtad wajib gak puasa? Hukum wajib tetap, tapi enggak sah. Kenapa begitu? Karena kalau dia nanti masuk Islam, dia wajib mengkodok. Kenapa wajib mengkodok? Karena emang dia wajib, dia mutalab, dituntut sebenarnya. Hanya saja dia enggak sah kalau dia puasa dalam keadaan murtad. Makanya nanti kalau dia masuk Islam, dia wajib kodok. Beda halnya dengan orang kafir asli yang bukan murtad. Ketika dia masuk Islam, dia enggak ada kodok. Kenapa alasannya?
Kalau orang kafir asli tergiban sebagai penyemangat, motivasi. Kalau orang murtad taghlidzan, sanksi.